Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, saudara-saudara. Perkenalkan nama saya Kevin Arihadi dengan NPM 1906 29893 dari SCSDMA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Udu dalam menyelenggarakan proses kehadiran dan pengajuan overtime untuk karyawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan proses check-in dan check-out untuk kehadiran karyawan yang digunakan menggunakan aplikasi Udu. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana Udu bisa digunakan untuk mencatat proses pengerjaan proyek yang nantinya bisa dipantau oleh kepala seksi dan juga untuk mengajukan overtime yang nantinya dapat diperhitungkan untuk gaji overtime. Modul yang akan dipakai dalam tutorial ini adalah modul attendances, timesheets, payroll, dan overtime request. Eh, Bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah pencatatan kehadiran employee. Terlebih dahulu kita login dengan menggunakan akun admin. Nah, di sini kita login dengan menggunakan akun admin dan dibuka menu apps pada pojok kiri atas ini dan dicari modul namanya attendance. Ini bisa dibuka, nanti akan ditemukan modul attendances. Pastikan bahwa modul tersebut sudah diinstal. Kalau misalnya sudah diinstal, itu akan pada menu pojok kiri atas ini akan muncul pilihan attendances. Di sini kita akan simulasikan bagaimana employee akan melakukan proses check-in check-out. Jadi pertama kita masuk dengan menggunakan akun Rahi, employee pertama yang akan uh, kita simulasikan ini ketika modul menu attendances ini dibuka akan langsung muncul laman seperti ini. Nanti bisa langsung ditekan tombol check-in ini. Ketika tombol check-in itu ditekan, itu akan kita akan langsung dihitung sudah melakukan check-in ini. Ini itu saat check-in tombol check-in itu ditekan. Nah, ini artinya check-in sudah berhasil dilakukan. Tekan tombol OK untuk menutup. Nah, tidak hanya dengan menggunakan employee Rahi, kita akan menggunakan dua employee lainnya. Yaitu yang pertama adalah manajer HR Hana dan juga kepala seksi payroll Heru. Ya, sebagai tambahan, saya melakukan simulasi ini dan mendokumentasikannya sebelum revisi dibuat. Jadi, saya masih menggunakan akun manajer HR Hana dan kepala seksi payroll Heru. Sini kita dengan menggunakan akun Hana buka menu attendances, di check-in, ini di check-in, dan untuk Heru juga dilakukan check-in. Oke. Kemudian kita akan melakukan check out untuk semua akun itu. Nanti ini itu ketika kita balik lagi ini udah langsung dibuka ya halaman ini untuk saya ya. Jadi atau bisa di refresh. Ini bisa di check out dengan menekan tombol check out ini. Kalau sudah akan muncul ini seperti ini juga. Dia ada catatan bahwa check out dilakukan pada waktu seperti ini dan lama waktunya ini. Jadi bisa ditekan untuk ditutup. Ini juga untuk Hana kita masuk dengan menggunakan akun Hana, dibuka lagi menu attendance-nya, terus dengan menggunakan Heru juga dibuka menu attendance-nya dan ditekan check out untuk Hana dan Heru. Selanjutnya kita akan menggunakan akun admin untuk membuka laporan attendance-nya yang tadi kita baru saja lakukan. Ini bisa dibuka dengan menu dengan admin. Buka menu attendance-nya, nanti ada di navbar ini ada attendances, bisa ditekan dan akan ditampilkan tampilan seperti ini. Ini check in dan check out yang baru saja kita lakukan ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan import master data attendances. Di bawah ini adalah tampilan master data attendances yang akan diimport. Dan ini ada kolom employee, kolom check in dan check out, terus kolom work hours-nya. Ini work hours dalam jam ya ini ya. Satuannya ya. Jadi ini 11,29 jam, bukan 11 jam 29 menit. Oke, masih kita kembali ke laman sebelumnya ini. Di bagian laporannya ini kan ada favorites nih ya, bisa ditekan dan ini nanti ada pilihan import record dibuka itu. Nanti kita diarahkan ke laman untuk nge-upload filenya. Jadi ditekan tombol upload file, nanti kita diminta untuk memilih file mana dari lokal kita yang akan kita upload. Jadi dipilih nantinya itu yang file master data yang baru saja saya kasih lihat.
Sebelum konfirmasi akhir import itu kita akan melakukan tes validasi. Ini ditekan tombol tes untuk mencek validasinya. Kalau misalnya sudah muncul everything seems valid di bagian atas ini, artinya data sudah bisa langsung diimport. Dan ini diabaikan work hours-nya ini tidak apa-apa kalau misalnya bermasalah seperti ini, itu ketika diimport itu tetap masuk kok. Nah, diimport, nanti hasil importnya akan terlihat seperti ini. Hasil importnya. Nah, selanjutnya masih dengan menggunakan akun admin, kita akan membuka configuration pada navbar attendances. Ya, kita di navbar yang attendances ini, masih di menu attendances, ada pilihan configurations. Ini dibuka, nanti di bagian extra hours ya, ini ada checklist buat count extra hours. Ini bisa di checklist. Terus kita isi itu ininya, start from-nya, tolerance time in favor of pemberinya diisi 90 menit, dan tolerance time in favor of employee diisi 20 menit. Oke. Lalu buka reporting pada navbar attendance ya. Ini pada navbar attendance ada kolom reporting. Ini kolom iya pilihan reporting ini dibuka, nanti akan dikasih lihat grafik. Kalau misalnya grafiknya belum nggak muncul kayak nggak kelihatan hasil reportingnya, itu bisa dihapus ini filter yang di bagian search ini, nanti akan muncul grafik keseluruhannya. Jadi yang bagian sisi kiri ini adalah eh, data yang kita baru saja import. Sedangkan pada bagian sisi kanan ini itu adalah data yang kita masukkan secara manual. Kita check in dan check out secara manual, itu si Rahi, Heru, sama Hana. Sedangkan ini adalah Rahi, double Rahi, terus si Rizka sama Rizky. Nah, visualisasi ini merupakan gambaran dari daftar report kehadiran yang sebelumnya kita lihat. Ini memudahkan untuk melihat gambaran besar dari kehadiran employee, baik secara keseluruhan ataupun tertentu. Ini bisa dilihat kalau ini tuh dibedakan berdasarkan warna. Jadi buat warna yang berbeda itu adalah employee yang berbeda. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa data yang ini di kiri ini dan import, makanya itu kelihatan banyak. Sedangkan yang dikit ini, karena kayak kita check in check outnya itu sebentar, jadi kelihatan kecil banget di grafiknya ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat timesheets employee. Terlebih dahulu kita dengan menggunakan akun admin, kita buka menu apps dan kita cari modul timesheet namanya. Ini bisa dipastikan bahwa timesheetnya itu sudah di install. Ini artinya sudah install, cuma diminta di upgrade. Cuma pas saya melakukan simulasi ini saya tidak upgrade karena tidak bisa, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak di upgrade. Nah, eh, kita masuk dengan menggunakan akun Rahi. Dengan menggunakan akun Rahi, kalau misalnya modul sebelumnya itu sudah berhasil diinstal, diaktifkan, nanti akan muncul pilihan baru timesheet namanya. Ini dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita akan menambahkan 3 timesheet baru dengan detail seperti nanti di bawah ini. Nah, penambahan timesheet ini bisa dilakukan dengan menekan tombol new di pojok kiri ini. Nanti akan muncul baris baru, bisa diisi date, project, task, description, sama hour span-nya. Nah, hour span ini nanti akan diakumulasikan dan hasil akumulasinya adalah seperti di bawah ini. Akumulasi hour span-nya ini harus sama dengan yang seperti di master data attendance sebelumnya. Untuk simulasi ini kan seharusnya akumulasi bernilai 12 jam 17 menit ya. Akan tetapi terdapat kesalahan pada dokumen pada saat saya mengerjakan dan saya tidak begitu perhatian. Sehingga yang tertera pada dokumen sebelum revisi itu adalah 11 jam 30 menit. Yang mana saya ikuti di sini, jadi ini seharusnya saya masih salah sih ini. Harusnya ini tuh 12 jam 17 menit totalnya yang muncul di sini. Ya, kesalahan terjadi. Saya tidak sempat melakukan simulasi ini lagi. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan import master data timesheet pada simulasi ini. Kita akan melakukan master data timesheetnya itu untuk data Rizka. Jadi berikutnya adalah tampilan master data timesheetnya ini bisa dilihat itu ada kolom date, kolom project, kolom task, kolom description, dan quantity. Ini quantity-nya juga uh, ya itu sebenarnya satuannya jam ya. Jadi itu 3,01 jam seharusnya. Bukan 3 jam 1 menit. Nah,
kita nanti diunduh ini timesheetnya atau bisa diedit dengan menggunakan Excel saja langsung. Kali ini kita akan masuk dengan menggunakan Rizka karena timesheetnya akan diimport. Tadi kan timesheetnya Rika ya. Terus kita buka menu timesheets, terus ini buka favorites dan import records lagi. Buka ini upload filenya, terus pilih file master data yang sudah diunduh sebelumnya itu. Terus kita pastikan bahwa data telah lolos validasi. Ini bisa dicek, ditekan tombol tes untuk memeriksa, dan kalau misalnya sudah muncul everything seems valid, artinya bisa langsung diimport. Nanti diimport, kalau misalnya berhasil diimport, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Ini tampilannya, our spend ini nanti akan akumulasinya harus sama seperti di timesheet master data. Tapi di sini sebenarnya masih salah sih. Harusnya itu kalau nggak salah 9 jaman. Tapi tidak direvisi sih itu juga. Jadi ya saya masukkan daftar kesalahan yang saya lakukan di simulasi ini pada bagian bawah artikel. Jadi nanti bisa dilihat apa saja yang bisa direvisi. Lalu apabila terdapat kendala, sebelumnya pada saat tes validasi ini seharusnya kalau misalnya kan kita di master data timesheet ini kan ada saya menggunakan project baru ya, project baru, task baru. Ini tuh dia itu kalau misalnya belum ada, ini belum terdaftarkan di sini project sama tasknya, nanti pas dilakukan tes validasi akan muncul error. Itu bisa kita masukkan project sama tasknya itu secara manual di menu project. Di menu project, di kolom project ini bisa ditekan new untuk memasukkan secara manual ini project-project yang kita akan import itu. Project kan cuma satu, jadi dimasukkan projectnya. Terus untuk tasknya ada 3 yang baru, jadi dimasukkan di kolom di menu project ini. Navbarnya ada my task, ini bisa dimasukkan secara manual. Ini yang dimasukkan secara manual. Ada checklist creation, criteria definition, sama proses mapping. Ya itu saja. Nanti kalau misalnya sudah dibuat, kita lakukan tes validasi lagi, itu seharusnya muncul everything seems valid seperti ini. Ya, langsung diimport. Oke, seperti itu. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan mengajukan overtime request untuk employee. Pada bagian ini kita akan mensimulasikan pengajuan overtime. Jadi kita akan menggunakan modul Open HRMS overtime. Oleh karena itu bisa terlebih dahulu download modulnya dengan link ini. Ini linknya bisa ditekan. Nanti akan diarahkan kepada link ini. Nah, itu bisa di-download for versi 16 karena kita menggunakan Udu 16. Nah, untuk pemasangan modul itu bisa diikuti tutorial instalasi modul itu lengkapnya di artikel Medium saya sebelumnya. Ini ada linknya. Akan tapi secara singkat itu saya akan jelaskan di sini cara pemasangannya. Ya, jadi kalau hasil unduhannya kan berupa zip ya. Nanti diekstrak zip file hasil unduhannya itu ke dalam folder add-on di mana udunya udu lokalnya itu diinisiasikan. Nah, masukkan nama folder hasil ekstrak itu sebagai dependensi di file manifest.py. Itu ada di dalam HRMS file kalau nggak salah. Lalu dinyalakan kontainer dengan menggunakan aplikasi Docker atau menjalankan Docker Compose pada terminal. Lalu dibuka udu dengan menggunakan akun admin dan diaktifkan developer mode-nya itu pada menu settings dan ditekan update apps listnya pada menu apps. Nanti dicari modul dengan menggunakan kata kunci overtime lalu diaktifkan. Ini bisa dilihat di menu apps. Dicari modul overtime-nya ini yang akan muncul kalau misalnya instalasi dari lokal itu berhasil dilakukan ini dan muncul dan diinstal ini. Ya, selengkapnya itu kalau masih bingung atau nggak kurang jelas penjelasan saya di sini, bisa dibuka artikel Medium saya sebelumnya itu diikuti tahap-tahapannya di situ. Oke, itu saja. Berikut adalah tampilan menu overtime request apabila itu berhasil diinstalasikan. Nah, ini overtime request ini bisa diakses dari menu dropdown yang pojok kiri ini juga. Nah,
Kita akan masuk dengan menggunakan akun kepala seksi. Ini by the way, kepala seksinya itu harusnya kepala seksi divisi. Jadi seharusnya untuk saya itu kepala seksi safety and compliance kalau nggak salah. Karena Rahi itu adalah quality inspector. Sedangkan di sini saya menggunakan kepala seksi payroll karena di dokumen sebelum revisi diminta menggunakan kepala seksi payroll. Dan dibuka menu employees. Di sini dibuka menu employees-nya ini dari drop down ini, cari employees dan dicari Rahi. Profil Rahi itu dibuka. Oke. Nah, di Rahi ini ada bagian atas profile ini ada salah satunya ada zero contracts. Ini bisa dibuka. Nanti kalau misalnya ditekan itu akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah kontrak sejarah kontraknya Rahi. Itu kita akan membuat kontrak baru untuk Rahi. Ya, kalau ditekan tombol create untuk membuat kontrak ini kita akan diarahkan ke halaman pembuatan kontrak. Ini bisa diisi detailnya seperti ini. Itu diisi Rahi 1906-2983, employee-nya Rahi, dimasukkan start date-nya, terus employee kategorinya, department-nya, job position-nya, terus dan seterusnya. Lalu juga dimasukkan juga pada bagian salary information-nya ini dimasukkan wage, day wage sama hour wage ya. Ini sesuai ketentuan ya. Oke. Apabila terjadi error pada saat penyimpanan karena hak akses, kita bisa menggunakan akun admin, diatur hak akses kepala seksi menjadi seperti ini. Ini di bagian human resource. Untuk pengaturan hak akses itu bisa dibuka dari menu settings dan di bagian users itu cari akunnya kepala seksi dan kalau misalnya dibuka lagi nanti akan ada pengaturan hak akses itu pilihannya. Nah, berikut adalah tampilan Rahis kontrak history apabila berhasil dibuat ini. Nanti statusnya itu new kan ya. Nah, kita akan menjalankan kontrak dengan mengubah status kontrak dari new itu menjadi running. Ini bisa di bagian profil kontraknya Rahi, ada di bagian atas ini ada new running, expired cancelled itu adalah statusnya. Ini bisa ditekan untuk mengganti statusnya. Kalau ditekan akan muncul ini itu sudah running, jadi bisa dilihat ini new diganti jadi running statusnya. Lalu kita akan masuk dengan admin lagi, kita akan mengubah hak akses Rahi menjadi seperti ini. Itu dari menu settings ya, pengubahan hak aksesnya itu diubah kontraknya jadi employee manager dan attendance-nya menjadi user. Nah, saya sebagai admin jadi buka overtime request ini, menu overtime request kita akan mengatur overtime types-nya. Pada navbar overtime request ada pilihan overtime types, itu dibuka, nanti kita klik tombol new untuk membuat tipe baru. Nah, kita bisa buat tipe barunya itu adalah namanya cash hour. Ini type-nya jadi cash, duration time-nya hour. Dibuat per kolomnya ini ada name-nya 1 jam, 2 jam, 3 jam, from sama to-nya ini dibuat seperti sedemikian rupa dan ini adalah rate-nya. Kemudian kita kembali menggunakan akun Rahi dan dibuka menu overtime request-nya kita akan membuat overtime request baru. Ini adalah di mana kita mengajukan overtime sebagai employee. Nah, detail pengajuannya bisa diisi seperti ini. Ini itu ada employee, department, duration type, date from, date to-nya ini. Type-nya cash. Itu dibuat, nanti kalau sudah selesai itu bisa di-submit to finance. Itu akan di artinya di-submit. Nah, di-submit ini kalau misal sudah waiting ini kita akan ganti menggunakan akun kepala seksi itu si Heru. Nanti dibuka menu overtime request ini muncul ini overtime request yang baru saja dibuat oleh Rahi dan ini state-nya kan waiting nih ya. Nah, kita buka tampilannya, nanti kita ganti overtime type-nya itu menjadi cash hour. Nah, setelah dicek ini kontraknya kan nanti Heru mengecek ya kontraknya ini. Kalau misalnya sudah sesuai, di sini kan sudah sesuai nih ya. Bisa di approve, disetujui kontraknya dengan menekan tombol approve di bagian pojok kiri atas ini.
Kalau sudah di-approve, nanti akan terlihat statusnya ini menjadi approve. Nah, Rahi sebagai pengajuan request dapat melihat overtime requestnya. Ini bisa dilihat Rahi membuka lagi profil overtime requestnya, bisa dilihat ini statusnya menjadi approve juga di dia. Oke, karena pengajuan telah disetujui, kita akan membuat payslip untuk Rahi. Jadi kita akan masuk dulu ke menu payroll. Ini dengan menggunakan Heru kita akan masuk di menu payroll. Di menu drop down ini ada pilihan payroll, dibuka payrollnya, terus kita akan membuat new payslip. Kalau ditekan tombol new, kita akan diarahkan ke laman pembuatan payslip. Ini diisi employee-nya itu Rahi, terus diisi detailnya ini seperti ini. Apabila payslip yang sedang dibuat itu tidak bisa disimpan karena salary journal ya. Kalau saya kemarin masalahnya ini, saya akan buka, saya solusinya itu saya buka di bagian accounting information. Ini salary journalnya saya isi saja cash karena tidak dikasih tahu sih itu bagaimana kalau misalnya error seperti itu. Jadi saya masukin aja cash untuk sementara. Terus saya save, itu bisa sih pasti save lagi ini di confirm. Oke. Sekarang saya akan simulasikan bagaimana apabila pengajuan ditolak. Jadi kita buat overtime request lagi, Rahi buat overtime request lagi ini untuk yang satunya lagi itu. Jadi ini tuh overtime requestnya kurang lebih detail itu sama sih, cuma beda waktunya aja. Jadi sekarang kita akan masuk dengan akun kepala seksi, dan kali ini kita akan refuse, tekan tombol refuse itu untuk menolak. Apabila tampilan pengajuan itu ditolak, bisa dilihat ini, jadi langsung masuknya state-nya ini ada state baru itu refuse. Nah, Rahi sebagai pengajuan juga dapat melihat kalau misalnya pengajuan request dia di refuse. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pertanyaan pemicu yang diberikan. Jadi dengan banyaknya attendance yang perlu diimport sebelumnya, dilakukan secara manual, dibuatlah template untuk mengimport. Jadi di sini saya kasih link untuk master data attendance yang saya gunakan pada simulasi. Dan berikutnya adalah template tambahan untuk master data attendance ini saya buat lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi extra hours pada modul attendances itu. Jadi, tolerance time in favor of company itu adalah field yang mendefinisikan besar tenggang waktu untuk perusahaan. Jadi, apabila employee bekerjanya itu melewati waktu working hour mereka, dan waktunya itu waktu lebihnya itu lebih dari working hour-nya itu ya, itu masih berada dalam kurun waktu yang dimasukkan pada field ini, itu waktu lebihnya tidak akan dihitung sebagai overtime. Jadi misalnya kita masukkan tolerance time in favor of company itu 15 menit. Kalau misalnya employee itu bekerjanya itu melebihi working hour itu 14 menit doang, itu nggak bisa disebut sebagai overtime. Karena jadi itu overtime in favor of company. Kalau tolerance time in favor of employee, itu adalah field yang mendefinisikan besar tenggang waktu untuk employee. Apabila employee bekerja kurang dari waktu working hour yang seharusnya, dan waktu kurang itu masih berada dalam kurun waktu yang dimasukkan di field ini, itu kehadiran mereka tidak akan terkena penalti. Misalnya dimasukkan nilai di tolerance time in favor of employee-nya itu 15 menit. Jadi apabila employee selesai bekerjanya lebih awal 14 menit, mereka itu nggak akan terkena penalti tidak bekerja full day ceritanya itu. Jadi mereka masih dihitung bekerja full day. Seperti itu. Oke, pada dasarnya tolerance time in favor of company itu adalah besar tenggang waktu melebihi work hour, sedangkan tolerance time in favor of employee itu besar tenggang waktu kurang dari work hour. Yang satu itu untuk benefitnya company, yang satu untuk benefitnya employee. Tuh. Oke, ini adalah source linknya jawaban saya. Terus jelaskan perbedaan antara overtime request dengan type cash dan leave. Pada dasarnya perbedaan itu terletak pada tipe kompensasi yang diterima kalau misalnya employee melakukan overtime sih. Untuk type cash itu employee akan menerima kompensasi berupa gaji apabila melakukan overtime. Jadi itu kita bisa mengatur rate kompensasi yang akan berikan. Itu rate-nya itu masih berdasarkan kontrak sih. Jadi kompensasi ini akan dijadikan input tambahan pada payslip. Jadi akan muncul di payslip itu
kompensasi overtime. Ya. Kalau misalnya type leave, itu employee akan menerima kompensasi berupa tambahan leave days atau cuti apabila melakukan overtime. Ini bisa diatur sih, tipe cutinya akan diberikan itu seperti harian, itu misal berupa paid time off, sick time off, dan lain-lainnya, atau berupa jam, unpaid time off, extra hours, dan lain-lainnya. Kompensasi ini akan dijadikan cuti tambahan pada modul time off. Nah, karena saya belum ngerti, belum membuka modul time off ya ini, jadi ini saya mencari ini modul time off. Kalau misalnya dapat kompensasi berupa type leave, tampilan modulnya ini bisa dilihat ini dapat pay time off ini. Singkatnya itu tipe cash itu akan memberikan kompensasi berupa uang moneter, sedangkan leave ini akan memberikan kompensasi berupa waktu. Oke, ini daftar kesalahan yang saya lakukan pada simulasi ini. Jadi saya melakukan simulasi ini sebelum dokumen direvisi. Jadi ada kesalahan pada master data itu, seharusnya master data attendances seharusnya nilai work hour secara berurutan ada 12,29 jam, 10,03 jam, 9,02 jam, dan 9,22 jam. Akumulasi hour spend pada timesheet yang dibuat secara manual seharusnya adalah 12 jam 17 menit. Terus akumulasi hour spend pada timesheet yang dimasukkan secara import seharusnya adalah 9 jam 1 menit. Akun kepala seksi yang dipakai seharusnya adalah kepala seksi divisi. Dalam kasus saya ini, saya menggunakan employee Rahi, jadi harusnya adalah kepala seksi safety and compliance Reno, bukannya kepala seksi payroll here. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sejahtera. Terima kasih.